Kapal tongkang yang sebelumnya menabrak jembatan Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur hingga merusak tiang pengaman dan retak di sejumlah bagian, kini terus dilakukan pemeriksaan. Pihak Pandu dari Pelindo yang saat itu membawa kapal untuk dilakukan penggolongan, kini diperiksa dan tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas pelayaran hingga kasus ini selesai. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut Pantai atau KPLP Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, John Kennedy, menyebut pihaknya masih melakukan perhitungan apakah tongkang tidak melebihi muatan dan menghitung kekuatan kapal penarik. Kami belum bisa memastikan bahwa ada yang lalai atau tidak, kami belum bisa nih, karena kan tidak hanya pandunya aja, termasuk nanti kapalnya juga akan kita lakukan investigasi, kita hitung juga horsepower-nya, kita hitung juga muatannya di bawah, jadi banyak yang terdampak, yang berkaitan nantinya, bukan hanya pandunya aja di sini. Tapi pihak pemilik kayu dan kapal sudah mau mengganti rugi, Pak. Nah, artinya dari pihak lain seperti apa, Pak? Kami yang dengar di sini bahwa itu sudah diasuransikan dan itu di-cover oleh asuransi. Okay. Nah, saat ini lagi dihitung kerugian-kerugian itu akan di-cover oleh asuransi. Oke, Pak, dari KSOP sendiri kira-kira ada tenggang waktu nggak, Pak, untuk memastikan permasalahan ini selesai? Kalau kami ini permasalahan ini segera selesai dan tidak ada kendala atau demoris yang akan berimbas kepada si pemilik kapal maupun si pemilik muatan nanti. Sementara itu, Kepala Kantor Kesyabadaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Samarinda sebelumnya saat dikonfirmasi menyebut kapal tongkang muatan kayu yang menabrak jembatan tidak melebihi muatan. Kalau melihat visual kemarin terakhir, memang terlihat bahwa tinggi muatan itu melebihi dari ketinggian jembatan. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya dari visual yang terlihat, kapal itu bukan melewati di sisi kiri, tetapi harusnya dia di sisi kanan, di asnya. Jadi kalau ketinggian jembatan, sesuai dengan informasi yang diberikan ke kami, ketinggian jembatan itu pada saat air pasang tertinggi itu 12 meter. Dan kami membuat satu precision dan prosedur bahwa kami membatasi bahwa muatan paling tertinggi maksimal adalah di 10 meter. Dan muatan kemarin sebetulnya kalau memang itu berjalan di as, di tengah jembatan, itu dia masih aman untuk dilewati. Sisi lain, saat pertemuan beberapa pihak terkait Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI Kaltim menolak keras adanya rencana penutupan alur Sungai Mahakam. Khawatir akan berdampak pada proses ekspor barang seperti batu bara, minyak sawit, dan kayu. Ada dampak ekonomis ketika ada penutupan alur. Ya kan, dari hulu sampai ke hilir, ekosistem yang terbangun di dalam pendistribusian barang, alur pelayaran ini akan berdampak, mulai dari tenaga kerja bongkar muatnya, ya kan, sampai proses ekspornya itu jelas-jelas berdampak. Jadi kami menolak. Jika ada solusi yang lain, apa? Terus suara ini juga harus diakomodir oleh pihak legislasi, karena kami jelas real masyarakat yang berkepentingan terhadap Sungai Mahakam, karena barang kami ada di atas. Hingga kini kasus ini pun terus bergulir, termasuk memeriksa Pandu lebih dalam apakah ada indikasi kelalaian. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ketua DPC